Rumah tangga bahagia punya usaha yang jelas, namun nampaknya kebahagiaan mereka terganggu oleh salah satu sahabat yang nampaknya naksir kepada sang istri dan juga bahkan memperkosa beberapa kali sang istri, membuat sang suami tak terima dan memberikan pembelaan dengan cara ini. Kejadian kasus yang aku ceritakan kali ini terjadi di Probolinggo. 2 kali melakukan perkosaan kepada sang istri sahabat sendiri, akhirnya ketahuan untuk ketiga kalinya sang suami tak terima hingga memberikan pembelaan dan menjadi permasalahan hukum. Seorang laki-laki bernama Nanang punya istri bernama Juju. Kehidupan mereka pun nampak bahagia, apalagi keluarga mereka dikaruniai satu orang anak buah hati yang memang masih balita. Keluarga mereka pun punya usaha sendiri, yaitu usaha kain di salah satu pasar. Namun belakangan karena sang istri Juju punya omongan dan juga tak bisa bolak-balik ke pasar, hingga akhirnya Nanang pun memutuskan usaha di rumah. Nanang tetap pergi ke pasar untuk berjualan kain, sementara sang istri membuka warung kopi di rumah yang juga ada wifi-nya. Bahkan warung kopi rumah Nanang yang dijaga oleh sang istri Juju ini pun dikenal rame, banyak para remaja main wifi di sana dan minum kopi ngobrol-ngobrol. Hingga Nanang pun senang sang istri punya usaha di rumah, menjaga sang anak dan dirinya tetap bekerja di pasar. Bukan tanpa alasan membuka warung kopi di rumah, Juju sendiri ingin merawat sang anak di rumah dan Juju sendiri ingin punya penghasilan. Biasa bekerja, tak bisa kalau dirinya tak bekerja, dirinya ingin membantu sang suami. Dan memang juga ada pelanggan setia mereka, yaitu Slamet Widodo berusia 25 tahun yang juga kenal dengan Nanang, bahkan bersahabat dengan Nanang. Sudah menikah dengan istrinya tetangga sebelah. Slamet sendiri tiap hari ke warung kopi di depan rumah Nanang ini. Setiap hari Slamet sendiri nongkrong di sana, ngopi di sana, ada Nanang maupun tak ada Nanang. Bahkan saat ngobrol malam bersama Nanang dan kemalaman, beberapa kali Slamet pun menginap di rumah Nanang. Tanpa Nanang dan Juju sadari kalau ternyata Slamet sendiri naksir kepada Juju dan diam-diam sering memperhatikan Juju. Ternyata Slamet sendiri tengah bermasalah dengan istrinya, bahkan berpisah rumah akan bercerai. Karena Slamet sendiri adalah sahabat dari Nanang, sehingga baik Nanang maupun Juju tak pernah ada yang curiga dengan lagat-lagat dari Slamet. Hingga ternyata di awal November 2019, Slamet sendiri datang mendekati Juju dan merayu Juju saat warung kopi sepi. Juju sendiri saat itu tak menanggapi, bahkan Juju meninggalkan Slamet begitu saja. Tak lama Slamet yang membawa senjata tajam memaksa Juju dan menyuruh Juju bahkan memperkosa Juju. Juju saat itu ketakutan, tak berani cerita kepada sang suami, bahkan Juju saat itu bingung harus berbuat seperti apa. Seminggu kemudian Slamet datang lagi, bahkan saat itu melakukan lagi kepada Juju untuk kedua kalinya. Kali ini Juju yang tak sabar, bahkan Juju yang sakit hati menceritakan kelakuan Slamet kepada sang suami Nanang. Nanang marah menelpon Slamet dan meminta Slamet untuk menjauhi Juju. Tak ingin masuk ke permasalahan hukum, Nanang sendiri mengaku dirinya sudah tak mau lagi berteman apalagi bertemu dengan Juju. Sudah tak mau lagi bertemu atau berteman lagi dengan Slamet yang menyakiti istrinya dengan cara memperkaos. Namun belakangan karena kesal, Nanang sendiri memang kerap kemana-mana membawa senjata tajam jaga-jaga dari Slamet sang musuh kini. Setelah cukup lama tak ada, namun tiba-tiba Slamet memberanikan diri datang lagi ke warung kopi. Saat itu warung kopi Juju memang tengah sepi. Juju yang ketakutan saat itu nampak kesal. Bahkan Juju saat itu akan menutup warung kopi, namun tiba-tiba Slamet mendorong, memaksa Juju untuk masuk ke kamar, bahkan saat itu mencoba melakukannya lagi. Tanpa Slamet sadari, Nanang yang dari luar tiba-tiba masuk ke rumah dan melihat kelakuan Slamet. Hingga tak lama Nanang pun menikam dengan sajamnya beberapa kali ke Slamet hingga Slamet terjatuh dan mengeluarkan cairan berwarna merah. Saat itu pun Nanang tahu kalau Slamet sudah tidak bernyawa lagi, hingga akhirnya bahkan saat itu pun Nanang sadar kalau Slamet sudah tak bernyawa lagi karena tikamannya. Warga tak lama berdatangan karena mendengar keributan, mereka pun tak lama langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Ternyata di sana sudah ada Nanang yang menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP, membawa jasad Slamet ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan membawa banyak barang bukti termasuk senjata tajam yang dibawa Slamet untuk mengancam Juju. Saat itu pihak kepolisian pun langsung interogasi Juju, istri dari Nanang yang menceritakan kejadian ini. Juju bahkan menceritakan ini adalah kejadian untuk ketiga kalinya. Saat kejadian kedua dirinya menceritakan kepada sang suami Nanang. Nanang sendiri mengakui perbuatannya dengan motif karena dirinya melakukan pembelaan diri untuk menjaga harga diri sang istri. Di perkosaan pertama sang istri menutupi dari sang suami, perkosaan kedua mengabari sang suami, dan ketiga kali ini sang suami memergoki hingga akhirnya melakukan aksinya kepada Slamet yang berani menodai sang istri. Dari permasalahan ini para tetangga pun membela Nanang. Ternyata Slamet sendiri adalah lelaki yang kerap bermasalah di lingkungannya, bahkan ditakuti banyak orang. Banyak mengharap kalau Nanang dibebaskan saja, namun ternyata Nanang sendiri memang punya tujuan membawa senjata tajam untuk mencari Slamet.
Diamankan terkait permasalahan ini, akhirnya Nanang pun diadili dan mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Istri dari Nanang, Juju, yang nampaknya mengaku kalau dirinya akan setia kepada Nanang yang membela dirinya dan akan berkorban apapun untuk sang suami dan juga anak sematawayangnya. Kini usaha pun diteruskan Juju. Juju siap menantikan sang suami Nanang kapanpun dirinya keluar. Dari permasalahan ini bahkan para tetangga kini perhatian kepada Juju yang tinggal hanya bersama anak sematawayang. Tak lama keluarga dari Nanang dan Juju pun tinggal bersama Juju untuk mengontrol usaha dan juga menjaga Juju serta anak sematawayang Juju dengan Nanang. Istri dari Slamet sendiri tak menyangka ternyata suami melakukan hal ini kepada istri sahabatnya sendiri. Bahkan istri dari Slamet sendiri makin yakin kalau dirinya akan bercerai dari Slamet terkait permasalahan ini. Slamet yang diduga sebagai lelaki temperamen bahkan kerap melakukan hal-hal yang aneh di lingkungannya, istri sahabat sendiri pun diperlakukan seperti itu oleh Slamet. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.